Anggota DPR RI Hamka BKD meninjau pelaksanaan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi di Desa Cakura, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Senin 27 Juli. Hamka menegaskan seluruh bantuan irigasi kini wajib dilaksanakan melalui sistem swakelola oleh kelompok tani. Menurutnya, pengerjaan oleh kelompok tani akan menghasilkan kualitas bangunan yang lebih baik karena dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Ia juga mengingatkan masyarakat melaporkan apabila masih ada pekerjaan yang diborongkan kepada kontraktor. Ia mengatakan seluruh proyek yang belum selesai akibat keterbatasan anggaran akan diupayakan kembali pada alokasi berikutnya. Hamka meminta seluruh pekerjaan dijaga kualitasnya agar bangunan tidak cepat rusak setelah digunakan petani. Sementara itu, PPK program tersebut dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Asriadi mengungkap masih terdapat sekitar 30 meter saluran yang belum dikerjakan. Menurutnya, kendala tersebut disebabkan persoalan lahan sehingga membutuhkan mediasi pemerintah desa bersama pemilik lahan. Tahun 10 tahun dari iya. Ajengan. Yang paling di bawah pun. Inilah yang kami sementara lakukan, Pak Desa. Sebelum saya sudah di bisik-bisik Pak Desa, banyak sekali memang masalahnya, terutama dana desanya. Sementara kita rumuskan Pak Desa, mohon doanya aja. Masih panjang, masih banyak harus saya lakukan dengan teman-teman, karena saya dalam posisi harus kembali ke daerah dulu, sebab semua kerangka pikir, semua kebijakan kami sudah setujui untuk dilanjutkan untuk menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan di Republik Indonesia. Sementara ini kami masih tunggu Presiden dan seluruh jajaran menterinya untuk menyampaikan berapa kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk membangun Republik Indonesia pada tahun 2027. Mari kita sama-sama saksikan nanti pada tanggal 16 Agustus pidato kenegaraan Presiden. Berapa anggaran yang dibutuhkan, yang dipidatokan, dan memohon kepada DPR
untuk disiapkan anggarannya dan disetujui anggarannya. Ini pekerjaan berat, Bapak dan Ibu sekalian. Saya barangkali istirahat saya itu kurang sekali. Jadi hitungannya bukan apa, mulai yang sekecil-kecil kita pikirkan. Sampai pikiran saya ke bawah pun yang bendungan-bendungan yang pakai sementara pipa itu pikiran kita sudah sampai di situ. Irigasi kecil ini tidak boleh berhenti sampai tuntas secara keseluruhan. Ini Bapak dan Ibu sekalian tidak gampang. Ya. Kita memerlukan energi atau tenaga, kita memerlukan pikiran yang sehat, tidak memihak kepada siapa-siapa, harus memihak kepada rakyat. Ya. Uang ini untuk rakyat ini luar biasa. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, tidak usah saya ceritakan kesulitan kami karena insya Allah kami akan lakukan yang terbaik untuk itu. Ya. Nah, ke depan ini kalau tahun ini pemerintah menghabiskan uang 3.862 triliun, itu pun kami sementara periksa apakah itu MBY, apakah itu koperasi desa, apakah dana desa, semuanya kita nanti kita evaluasi sampai di mana. Ya, pelan-pelan termasuk irigasi ini, yang pasti bahwa semua irigasi-irigasi yang mendukung ketahanan pangan, jalan yang mendukung ketahanan pangan, itu pasti kita lanjutkan ke depan. Ya, namanya P33 ini tidak berhenti, Pak. Saya sampai debat dengan Menteri PU. Anggarannya di situ 6,3 triliun Pak Desa. Ini dari PU ini pasti tahu. Itu dianggarkan untuk tahun depan, itu untuk infrastruktur berbasis masyarakat itu 6,4 triliun. Yang tersedia dananya adalah 1,6. Saya sampaikan Pak Menteri bahwa ini hapus, ini kembali kepada 6,3 triliun. Saya tidak mau tahu di Indonesia ini tetap ada yang namanya P3AI, infrastruktur yang berbasis masyarakat, berapapun jumlahnya, karena itu untuk rakyat. Ya. Nah, oleh karena itu saya tadi kalau persoalan cuma 300 meter, ibu ini saja yang bisa selesaikan. Otomatis tanpa pun saya minta, beliau sudah tahu. Baru 1 bulan dijalani sudah rusak. Jadi saya minta dengan sangat melalui PU diawasi secara ketat, termasuk Pak Des. Saya tidak mau mendengarkan ada terjadi apa-apa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya kembali hal positif yang diberikan kepada pemerintah desa Cakura. Saya tidak bisa berhitung, luar biasa bantuan yang diberikan kepada beliau, utamanya bagi masyarakat petani yang ada di desa Cakura. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa berlanjut, karena maupun ini yang hari ini masih ada beberapa meter yang belum selesai, kurang lebih 200 lagi meter Puan ini yang belum selesai yang dikerja oleh Dinkebo. Jadi harapan saya mudah-mudahan tahun depan bisa dilanjutkan lagi programnya. Bagaimana Dinkebo? Lanjut ini. Ya, jadi saya atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih, karena ini sangat membantu bagi petani di desa Cakura, utamanya dalam hal pengairan. Dan perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Hamka Bikadi bahwa di Cakura ini hampir 100% masyarakatnya adalah petani dan kebun. Dan alhamdulillah untuk 2 dusun ini ada satu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kami, yaitu jembatan penghubung antara dusun Buakana dengan lahan perkebunan yang di sebelah sana. Itu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dan ada lagi yang lebih penting lagi, bahwa di Cakura ini ada potensi yang luar biasa yang belum dikelola dengan baik, yaitu potensi taman wisata buru yang ada di dusun Buakana. Nah, potensi ini luar biasa. Kenapa? Karena sudah pernah menjadi viral, bahkan dikunjungi oleh masyarakat bukan saja di Takalar tetapi di luar kota Takalar. Tetapi yang menjadi kendala adalah sarananya yang belum bagus.
Jadi lewat kesempatan ini saya memohon kepada Bapak Hamka BKD supaya bisa menjadi prioritas ke depan mengenai taman muru yang ada di Dusun Buah Kema Desa Cakura. Kenapa? Karena kapan ini terlaksana maka bisa mendongkrak ekonomi masyarakat yang ada di Desa Cakura. Karena sudah pernah menjadi potensi wisata yang sangat favorit, tetapi itu tadi terkendala dengan sarana jalanannya. Jadi lewat kesempatan ini, bahkan kalau bisa pun bisa kita jalan-jalan ke sana. Jadi, saya tantang Pak Hamka ini untuk melihat langsung. Ya, jangan sampai ragu. Ya itu. Dusun serta semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Pak. Kami diundang untuk bisa membersamai Bapak dalam peninjauan lokasi P3TGI untuk di daerah Cakura ini ada satu lokasi. Harapannya kalau yang saya dengar Pak itu sudah selesai, namun ada 30 meter yang belum bisa dilaksanakan karena terkait lahan. Pemilik lahannya katanya tidak mau mungkin mohon bantuannya dari Pak Desa untuk bisa dimediasi karena kalau dilantaikan airnya juga tidak bisa maksimal sampai ke hilir. Ya, mungkin juga terkendala karena mungkin masih ada padinya. Ya, jadi itu mungkin harapannya dengan bantuan pemerintah melalui usulan Pak Hamka ini manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan saya juga mohon untuk ketua P3A-nya beserta tim swakelolanya untuk menjaga kualitas dan kuantitasnya karena serta dalam pelaksanaan juga karena kita lihat yang kami lihat juga dalam ini biasanya kalau tidak memakai APD itu juga bisa dinaikkan di media. Jadi itu mungkin yang harus menjadi perhatian. Dan ya mungkin juga terhadap pelaksanaan di lapangan mungkin papan proyek Pak terkadang itu juga menjadi permasalahan karena tidak dipasang. Yang saya bisa inikan kepada warga bahwa atau tim swakelola yang mungkin takut kalau menampilkan papan proyek kalau yang kita lakukan itu benar ya. Mungkin terima kasih kami diundang Pak. Ya, mudah-mudahan saluran irigasi yang telah terbangun ini bisa bermanfaat dan kedepannya mungkin kalau memang masih ada PR untuk ini bisa diusulkan kembali untuk tahun berikutnya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siang ini saya ada di Desa Cakura, Kabupaten Takalar, meninjau
pembangunan P3AI yang merupakan proyek strategis yang menentukan volume hasil panen dari padi. Ini setiap tahun, program ini setiap tahun dikerjakan dengan anggaran atau APBN yang cukup besar. Dan kita berharap bahwa dengan hadirnya saluran ini, P3A ini bisa mengairi sawahnya petani dan bisa panen, bisa menanam 3 kali. Artinya apa? Ini sudah terbukti ya, apalagi Pak Ketua P3 ini sudah menyatakan bahwa memang sangat dibutuhkan. Karena apapun yang kita bangun, bendungan Pamukuru kita bangun dengan tribuna, kalau hanya bendungan Pamukuru tidak ada yang irigasi itu pasti tidak bisa mampu. Makanya harus ada P3 atau saluran tersiernya. Ini namanya saluran tersier. Kalau dari bendungan itu dialirkan tidak ada, ini nggak akan sampai. Nah, oleh karena itu saya berharap ketua kelompok P3 ini memelihara ini, apalagi dalam proses pembangunan jangan sama sekali ada yang main-main. Ya. Kualitasnya harus dipertahankan dan harus dikontrol. Itu luar biasa Pak, banyaknya uang. Bukan hanya satu di sini, ribuan sampai puluhan ribu tuh seluruh Indonesia. Karena kita anggap bahwa saluran ini atau P3 ini penting. Nah, oleh karena itu melalui kesempatan ini saya berhimbau kepada petani, kepada P3AI untuk bisa memelihara dengan baik saluran atau P3A-nya masing-masing untuk kepentingan rakyat atau petani di sekitarnya.
warga desa Dusun Pangkajene. Nama saya Latif Tengkulan. Ya, syukur alhamdulillah karena sebelumnya pengereng ini kita bisa kerja 2 kali, tapi sekarang ini ya alhamdulillah khususnya di Dusun Pangkajene ini sudah bisa diairi. Kita bisa kerja 3 kali. Berapa area di sini sawah atau berapa hektar? Kalau hamparannya di sini banyak, saya kira 20 hektar. Berapa padi biasa satu kali tanam itu yang dihasilkan? Berapa karung? Tergantung itu padinya ya karena biasa itu ada hambatan apakah. Selain air, apa biasa hambatannya di petani di sini di Dusun Pangkajene ini? Terutama itu pemeliharaannya biasa itu karena tergantung dari keadaan. Tapi maksimal biasa berapa karung kalau 20 are itu? 20 are ya biasa menghasilkan itu 15 karung. 15 karung. Ya, 20 karung. Jadi dalam setahun bisa sampai 45 kalau kita hitung. Begitu. Karena itu 3 kali. Itu 3 kali. Panen. Begitu. Baik Bapak, semoga sukses dan lancar pertaniannya. Terima kasih. Yang kemarin nama saya Desi Bali, kita darurat Desa dengan Cakura, Dusun pipa. Kalau bisa pun ini pahok ini kalau bisa minimal tahun yang lalu kita uji coba tanam 3 kali ternyata sukses. Makanya kali ini dengan adanya pemerintah sebagai pengguna irigasi atau presiden yang mengadili sawah, makanya kita akan tanam 3 kali lagi. Biasanya tanam apa kalau misalnya tidak sempat tanam 3 kali padi? Ya biasanya sawah sudah nganggur. Iya, Sebelumnya. 3 kalinya. Tidak bisa ditanam yang lain seperti lombok, Nanti- kacang. Nanti musim hujan lagi baru tanam pertama itu. Tanam pertama itu Iya. bisa dianu. Tapi kalau ini alhamdulillah sudah Ya. bisa 3 kali. Alhamdulillah kali ini kemungkinan tanah sawah semua tidak nganggur lagi. Berapa hektar sawah tadi sini? Ya kalau untuk sawah ya 30-an dan 30 are. lagi. Oh, 30 are. Iya. Tapi alhamdulillah sudah bisa ditanami 3 kali. Ya tidak bisa lagi karena sawah tak ada hujan. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.